Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Trisnaningsih dengan NIM 20522121309 dari kelas Akuntansi Syariah 3I. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas membuat video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi amanah. Transaksi amanah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengenai wadiah atau titipan. Kemudian yang kedua ada ariyah atau pinjaman. Yang ketiga yaitu ada luqotah atau barang temuan. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai transaksi amanah ini satu persatu. Yang pertama ada wadiah. Nah, secara etimologis, kata wadiah ini berasal dari kata wada asy-syai. Wadiah ini dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, wadiah itu dapat diartikan sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya itu sendiri. Nah, sedangkan secara istilah, wadiah yaitu dikatakan sebagai akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Kemudian ada rukun wadiah. Yang pertama yaitu muwaddi atau penitip. Kedua ada mustauda atau penerima titipan. Yang ketiga ada wadiah bih atau disebut dengan harta titipan. Dan keempat yaitu adanya akad atau sigot. Selanjutnya yaitu mengenai hukum wadiah. Dalam hukum Islam, transaksi wadiah asalnya diperbolehkan, yakni semua orang bebas memilih apa yang akan ia lakukan untuk menjaga apa yang ia miliki untuk dirinya sendiri. Namun terkadang hukum menitipkan barang tersebut takut tidak bisa menjaganya atau menghilangkannya atau bahkan merusaknya, sehingga ia mencari pihak yang dapat menjaganya. Dan bagi seseorang yang merasa mampu menjaga barang yang dititipkan, maka ia disunahkan untuk menerima titipan itu. Pahala yang besar bagi si pelaku penerima titipan tersebut. Selanjutnya ini terdapat tabel perbedaan antara wadiah dengan mudharabah. Bisa dilihat dari perbedaannya mengenai tentang bagi hasil, peran nasabah, serta status uang atau barang tersebut. Kemudian ada syarat mengenai wadiah. Yang pertama ada baik muwaddi dan wadi harus berakal sehat. Keduanya juga harus sudah akil balik dan memiliki kelayakan untuk melakukan akad berkaitan dengan harta tersebut. Yang kemudian selanjutnya jika muwaddi menerima titipan dari anak kecil, maka ia harus menjamin titipan tersebut meskipun bukan merupakan kesalahannya. Dan terakhir yaitu titipan dari anak kecil juga harus berlaku jika tidak ada ketentuan jual beli yang tidak dipahami oleh anak tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor mengenai yang membatalkan wadiah. Pertama, adanya pengembalian barang atau uang dari pihak yang dititipkan. 2. Salah satu pihak, baik muwaddi dan wadi meninggal dunia. 3. Pihak yang dititipkan tidak lagi memiliki suatu kompetensi yang sesuai dengan syarat wadi. Nah, dalam konteks perbankan, bank yang bersangkutan ini bangkrut atau pailit. Keempat yaitu pihak yang dititipi memindahkan suatu hak kepemilikan barang kepada pihak lain. Contoh transaksi amanah selanjutnya yaitu ada ariyah atau disebut dengan pinjaman. Secara etimologis, ariyah ini berarti sesuatu yang dipinjam pergi dan kembali atau beredar. Sedangkan secara terminologi,
terdapat dua pendapat yang berbeda. Yang pertama ada pendapat ulama Maliki dan Hanafi, mendefinisikan suatu ariyah sebagai pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Pada definisi ini berarti memperbolehkan barang yang dipinjam kepada pihak ketiga atau kita menyalurkan kepada orang lain. Pendapat yang kedua yaitu dari ulama Syafi'i dan Hambali, mendefinisikan dengan kebolehan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi. Nah, menurut definisi ini tidak memperbolehkan meminjamkan barang kepada pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada rukun ariyah. Yang pertama adanya mu'ir atau disebut dengan orang yang meminjami benda tersebut. Kemudian kedua adanya muta'ir atau orang yang meminjam benda tersebut. Kemudian ada musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Dan keempat ada sigot atau ijab kabul. Kemudian hukum ariyah. Secara umum hukum ariyah pinjam-meminjam ini adalah mubah atau boleh dilakukan. Hal ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15. Macam-macam ariyah. Ini ada dua. Yang pertama ada ariyah mutlaqah, yaitu seperti bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Yang kedua ada ariyah muqayyadah atau disebut seperti bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Dan juga ada syarat ariyah, antara lain mu'ir, berakal sehat. Dengan demikian bahwa orang gila dan anak kecil itu yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan suatu barang. Kemudian ada pemegang barang oleh peminjam. Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan yang dianggap sah apabila memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam melakukan hibah. Dan yang terakhir syaratnya yaitu ada barang yang dijadikan suatu pinjaman. Contoh transaksi amanah selanjutnya yang ketiga yaitu luqatah atau disebut dengan barang temuan. Luqatah sendiri menurut mazhab Hanafi dapat diartikan harta yang ditemukan seseorang yang pemiliknya tidak diketahui, dan harta ini tidak termasuk ke dalam kategori harta yang boleh dimiliki. Contohnya seperti harta kafir harbi, kafir yang sedang berperang dengan pemerintah Islam. Sedangkan menurut istilah, luqatah dapat diartikan sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan menemukan tidak mengetahui mustahiknya. Selanjutnya terdapat rukun luqatah, ada 3. 1. Ada yang kehilangan. 2. Ada orang yang menemukan barang tersebut. Dan ketiga adanya barang temuan, barang yang kehilangan tersebut. Kemudian ada macam-macam luqatah menurut Ibnu Muflih. 1. Sesuatu yang tidak diminati oleh kalangan menengah. Contohnya ini seperti uang recehan. Yang kedua yaitu hewan yang tersesat yang tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas yang masih kecil. Yang ketiga adalah luqatah di tanah suci, yaitu haram diambil kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya selamanya. Yang keempat yaitu harta dan hewan yang hilang selain yang disebutkan di atas, maka boleh diambil dengan diumumkan terlebih dahulu selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu hukum mengenai pengambilan barang temuan tersebut. Ada 4 ya. Yang pertama ada wajib, yakni apabila orang yang menemukan barang tersebut yakin bahwa dirinya mampu menjaga dan merawat barang tersebut. Kemudian sunnah, apabila
Penemu barang percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu menjaga benda yang ditemukannya. Kemudian, hukumnya makruh apabila penemu barang masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak. Dan yang keempat, hukumnya haram apabila orang yang menemukan barang tersebut mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak atau serakah dan yakin bahwa dirinya ini tidak akan mampu memelihara barang yang ditemukan tersebut sebagaimana mestinya, maka ia haram mengambil barang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai transaksi amanah ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan video ini dan menonton. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.